Baiklah, saya Yani Purnamasari akan mengulas sedikit seputar Jabariyah. Kita berangkat dari pengertian Jabariyah dan sedikit asal-usul Jabariyah ini. Jabariyah ini berasal dari kata jabar yang artinya memaksa. Dalam kamus Munjid, nama Jabariyah ini juga berangkat dari kata jabar yang artinya memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Salah satu sifat Allah yaitu Al-Jabar, Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah Jabariyah ini adalah menolak adanya perbuatan manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Tuhan. Dengan kata lain, manusia ini melakukan perbuatannya dalam keadaan terpaksa atau disebut dengan istilah majbur. Menurut Harun Nasution, Jabariyah ini adalah paham yang menuturkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu sudah diatur dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan oleh manusia itu bukan merupakan kehendak dirinya sendiri, tetapi diciptakan Tuhan dan merupakan kehendak Tuhan. Sedikit kita mengulas asal-usul paham Jabariyah ini. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini sudah ada sejak zaman para sahabat dan Bani Umayyah. Paham Jabariyah ini pertama kali dicetuskan oleh Ja'ad ibnu Dirham. Akan tetapi yang mengembangkan kemudian itu adalah Jam ibnu Safwan. Jam ibnu Safwan ini jugalah yang mendirikan golongan Jahmiyah dari kalangan Murji'ah. Beliau ini juga ikut dalam perperangan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Akan tetapi dalam perperangan beliau berhasil ditangkap oleh lawan dan dihukum mati pada tahun 131 Hijriah. Setelah beliau meninggal, paham Jabariyah ini digolongkan menjadi 3 firqon. Yang pertama Jabariyah Jahmiyah, itu yang ekstrim. Yang kedua Jabariyah Najamiyah, yaitu yang moderat. Yang ketiga Jabariyah Dirariyah. Ternyata buih-buih Jabariyah ini memang sudah ada sebelum kemunculan dua tokoh tadi. Itu dapat terdeteksi dari beberapa peristiwa. Salah satunya itu kisah Khalifah Umar bin Khattab ketika ia berhasil menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu mengatakan Tuhan sudah menentukan ia mencuri. Mendengar hal tersebut, Umar ini sangat marah dan mengatakan orang tersebut sudah berdusta kepada Allah. Sehingga pada waktu itu muncul dua bentuk hukum. Yang pertama itu hukum potong tangan, dan yang kedua itu hukum dira karena sudah menggunakan dalil takdir Tuhan. Selanjutnya kita masuk ke tokoh dan pemikiran Jabariyah. Seiring berkembangnya waktu, paham Jabariyah ini tinggal dua, yaitu Jabariyah yang ekstrim dan Jabariyah moderat. Kalau Jabariyah yang ekstrim ini mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan atas keinginan dirinya sendiri, tetapi dipaksa dirinya. Misalnya ketika seseorang mencuri, perbuatan mencuri tersebut bukan merupakan keinginan diri sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Allah yang menghendaki demikian. Tokoh yang masuk ke dalam paham Jabariyah ekstrim ini ada Jam ibnu Safwan, atau kerap dengan nama lengkapnya Abu Mahrus Jaham ibnu Safwan. Beliau ini berasal dari Khurasan yang bertempat tinggal di Kufah. Yang kedua itu Ja'ad ibnu Dirham. Beliau ini dibesarkan dari golongan Kristen yang suka berbicara tentang teologi. Berbeda dengan ekstrim, Jabariyah moderat ini mengatakan manusia ini memang diciptakan oleh Tuhan.
baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baiknya, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tokoh yang termasuk ke dalam Jabariyah modern ini ada yang pertama itu An-Najjar, atau kerap dengan nama lengkapnya Husain bin Muhammad An-Najjar, sedangkan para pengikutnya disebut An-Najjariyah. Yang kedua itu Ad-Dirar, atau kerap dengan nama lengkapnya Dirar bin Amar. Pendapat beliau tentang perbuatan manusia ini sama dengan An-Najjar tadi. Selanjutnya kita masuk ke dalil, yang mana ada beberapa dalil yang menjadi patokan dalam ajaran Jabariyah ini. Salah satunya itu adalah Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang mana bunyi ayatnya, ma asobatim musibatin fil ardi fi kitab fil ardi illa fi kitabim min qabli an nabroha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, segala musibah yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu semua sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya hal demikian sangat mudah bagi Allah. Sekianlah yang dapat saya presentasikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.